Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kembali kali ini akan membahas kasus Subang. Tentu saja untuk uraian-uraian yang ringan-ringan saja ya. Kalau yang berat-berat biarlah itu menjadi tugas dari para aparat penegak hukum. Nah, sebelum saya membahas hal-hal yang berkaitan dengan kasus Subang itu ya, saya ingin mengajak pada suatu kerangka berpikir bahwa kita di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat di Indonesia ini memiliki beberapa pedoman. Yang tertinggi pedomannya tentu saja dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila ya. Pertama atau satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan sila-sila dari Pancasila itu tidak ada satupun yang menyebutkan kata hukum ya. Yang disebutkan di situ salah satunya itu adalah kata keadilan dan kata sosial. Di bawah Pancasila itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di bawah Undang-Undang Dasar itu ada undang-undang. Undang-undang inilah yang banyak sekali ya jumlahnya, mengatur berbagai hal yang lebih rinci. Ada undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang koperasi, begitu ya. Kemudian ada undang-undang perkawinan, dan tentu saja ada undang-undang yang secara khusus mengatur hukum pidana, yaitu KUHP. Nah, pada level inilah berpedoman pada KUHP, mulailah di situ disebut-sebut soal istilah hukum begitu ya. Jadi konteksnya nanti pada pembahasan kasus Subang, saya ingin membahasnya tentang munculnya kolaborasi antara dimensi sosial dan dimensi hukum dalam penuntasan kasus. Seperti apa bahasannya? Mari kita mulai, tapi sebelumnya opening terlebih dahulu. Apa yang akan saya uraikan ini adalah sebuah potret atau fakta lah, fakta apa adanya, sehingga nanti ada yang suka, ada yang netral, ada yang sebel, ada yang kesel ya, tergantung sudut pandang masing-masing terhadap potret tersebut ya. Saya contohkan ini saudara Ramdhanu sajalah yang fenomenal dalam tanda kutip. Saudara Ramdhanu ini kan diklaim sebagai seorang pembohong atau pendusta ya. Dari mana nih riwayatnya? Riwayatnya itu saya bagi dulu lah ya, dari sudut pandang sosial dan sudut pandang hukum. Ketika saudara Ramdhanu itu diwawancara oleh para YouTuber ya, YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, YouTuber D ya, itu bentuknya adalah wawancara. Nah, yang namanya wawancara itu kan paling lama 1 jam. 1 jam nonton konten Danu di wawancara itu udah kenyang banget ya. Pertanyaannya juga ya paling banyak 10 atau 15 pertanyaan untuk durasi 1 jam itu. Hasilnya adalah konten yang bisa disimak oleh siapapun. Karena itu kan dipublish oleh para YouTuber. Nah, dari situlah sebetulnya cikal bakal datangnya cap bahwa Ramdhanu itu pembohong. Kenapa? Ketika diwawancara oleh YouTuber A dengan pertanyaan A, dia jawab A. Ketika diwawancara oleh YouTuber B untuk pertanyaan yang sama, itu dia jawab B. Berubah. Oh, begitu seterusnya dalam tempo yang panjang, 2 tahun, sehingga timbul stigma Ramdhanu itu pembohong, begitu kan.
Nah, sekarang saya masuk kepada dimensi hukum. Kalau dimensi hukum itu namanya bukan wawancara tapi interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Bukan 1 jam 2 jam. Bisa saja dimulai dari jam 10 pagi, nanti selesainya jam 2 malam atau jam 3 malam. Dini hari ya. Dengan jumlah pertanyaan bisa saja puluhan bahkan sampai ratusan. Nah, setelah itu di BAP-kan. Nah, dari sini belum pernah saya mendapati ya seorang penyidik atau misalnya Humas Polda Jabar yang mengatakan Ramdhanu itu pembohong. Tidak. Kalau dari hasil interogasi begitu. Kalaupun ada, itu saya menemukan state dari Adrianus Meliala. Pak Profesor ini mengatakan bahwa dalam kurun waktu tertentu kepolisian itu pernah menilai bahwa Ramdhanu itu adalah saksi yang tidak kredibel. Pengertian tidak kredibel ini bisa panjang kali lebar, bisa jadi itu berdasarkan BAP Ramdhanu yang juga berubah-ubah kan bisa saja. Tetapi di sini poin saya adalah bahwa cap bahwa Ramdhanu itu sebagai seorang pembohong itu datang dari segmen sosial atau dimensi sosial, bukan datang dari dimensi hukum. Lalu apa kelanjutannya ketika Ramdhanu itu sudah mendapat cap sebagai pembohong adalah ketika saudara Ramdhanu ini mengajukan diri tentu saja melalui tim pengacaranya sebagai justice kolaborator. Nah, secara dimensi sosial itu kan kita mengenal ya sebuah adagium. Sekali berbohong maka seumur hidup orang tidak percaya, kan begitu. Maka ketika ditanyakan pada sebagian netizen gitu, ditanyakan nih, bagaimana menurut pendapat Anda, apakah Ramdhanu ini layak menjadi GC? Jawabannya sudah bisa ditebak. Tidak layak. Selama 2 tahun dia itu berbohong gitu. Ya itu hal yang wajar ya. Saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Karena apa? Sudut pandangnya adalah sudut pandang sosial. Nah, berbeda dengan sudut pandang hukum. Ketika Ramdhanu mengajukan diri sebagai GC, ditanya kepada LPSK yang tentu saja LPSK ini berpedoman kepada aturan-aturan hukum. Maka jawaban LPSK kurang lebih begini, ya kami akan melakukan asesmen terlebih dahulu, kami akan melakukan observasi, melakukan penilaian juga terhadap Ramdhanu dengan pihak-pihak terkait. Nanti soal layak dan tidak layaknya tunggu kami bekerja, kan kira-kira begitu. Itu kalau ditanyakan kepada LPSK. Beda ya jawabannya pasti. Karena sudut pandangnya itu sudut pandang, yang satu sudut pandang sosial, yang satu sudut pandang hukum. Nah, sekarang fakta yang ada, saudara Ramdhanu itu kan sudah direkomendasikan oleh LPSK sebagai justice kolaborator. Jadi saya sangat hati-hati berbicara bahwa sekarang posisi Ramdhanu adalah GC hasil dari rekomendasi LPSK. Nah, apakah nanti saudara Ramdhanu ini akan disahkan, itu menunggu persidangan. Di akhir persidangan lah saudara Ramdhanu ini disahkan atau tidak sebagai GC. Jadi karena yang namanya rekomendasi dari LPSK itu kan bisa ditolak atau bisa pula diterima. Jika selama persidangan Ramdhanu itu jujur-jujur saja, segala yang dia ucapkan itu memang lurus ya, sesuai dengan alat-alat bukti, sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sesuai dengan informasi pembanding dan sebagainya, maka hakim itu tidak akan sungkan-sungkan untuk ketok palu, sah Ramdhanu sebagai GC begitu. Jadi untuk sementara ya, kita tangkap dulu bahwa GC Ramdhanu sekarang itu baru hasil rekomendasi dari LPSK, begitu ya. Nah, kemudian
tadi saya berbicara soal kolaborasi ya antara dimensi sosial dengan dimensi hukum. Jadi boleh dikatakan begini nih, setiap kali ada peristiwa sosial itu belum tentu menghasilkan peristiwa hukum, maksudnya hukum pidana atau hukum perdata. Misalnya nih, Anda bagi-bagi sembako, ada 1.000 sembako, Anda bagikan kepada 1.000 orang fakir miskin. Kalau lancar-lancar saja, kegiatan sosial itu tidak akan mengundang peristiwa hukum apapun, begitu. Tetapi kalau peristiwa hukum, itu sudah pasti mengundang peristiwa sosial. Ketika Amalia Mustika Ratu dan Ibu Tuti Suhartini itu dibunuh, itu kan jelas peristiwa hukum begitu ya. Setelah dilaporkan ke Polsek Jalan Cagak, kemudian dilakukan proses-proses lanjutannya, itu paralel dengan terjadinya peristiwa sosial, yaitu masyarakat di situ datang berbondong-bondong begitu kan ya. Kemudian diliput oleh media massa. Kemudian nanti juga ada YouTuber yang mewawancarai saksi ini, saksi itu dan sebagainya. Itu adalah peristiwa sosial. Saya katakan kolaborasi itu karena begini. Anggap saja komplotan pembunuh Ibu Tuti dan Amel ini canggih begitu. Karena mereka punya target, pokoknya kasus ini jangan sampai terungkap. Kasus ini targetnya adalah masuk peti es sehingga mereka itu dapat menikmati hasilnya. Entah apa itu hasilnya ya, tidak tahu saya. Nah, tetapi mungkin di luar perhitungan mereka ada peristiwa sosial yang tidak terantisipasi. Yaitu bentuknya adalah kepedulian para netizen terhadap kasus Subang ini. Ya terserah lah. Kemarin saya mengatakan bahwa kasus Subang ini kan tidak terkenal begitu, baru sebatas viral yang sporadis, tetapi tetap saja karena ramai begitu, sehingga kasus ini tetap berada di permukaan, sehingga juga menjadi perhatian publik yang pada akhirnya ya no viral no justice itu ya tetap terbukti bahwa dengan viralnya kasus ini, kasus Subang itu tetap ditangani. Karena begini ya, kalau kita melihat ada masa-masa di mana kasus Subang ini sedemikian sepi ya. Kalau sudah sepi itu kan dekat-dekat pada dipeti es kan begitu. Dekat-dekat lah, saya tidak akan berburuk sangka pada penyidik atau kepolisian bahwa kasus ini benar-benar akan tenggelam begitu. Tetapi sinyalemen yang ada dengan tetap riuh rendahnya para netizen di jagat maya ini, itu si kasus tetap ditangani. 3 bulan pertama itu kan ada pelimpahan dari Kapolres kepada Polda ya, kepada Polda, dari Polres ke Polda, dari Polda sampai rilis sketsa segala macam. Kemudian setelah itu sepi gitu, tidak ada pemberitaan. Tapi para netizen tetap ramai sehingga akhirnya 2 Agustus 2023 kasus kembali dibuka dan masih ramai lah hingga sekarang ya. Parameter ramainya ya salah satunya adalah media massa yang non-youtuber seperti Tribun, kemudian iNews, Des Jabar dan lain-lain itu masih tetap memberitakan. Begitu ya kira-kira soal dimensi sosial dan dimensi hukum. Karena ini peristiwa hukum ya, maka yang akan berlaku nanti tetap saja itu adalah yang berhubungan dengan aturan-aturan hukum. Jadi 1000 kali netizen berkata bahwa Ramdhanu ini tidak layak menjadi GC, karena itu kan opini sosial, maka yang tetap berlaku adalah opini hukum. Apapun ya, ketika LPSK melakukan asesmen, kemudian Ramdhanu juga diamati, diobservasi secara benar-benar. Kemudian LPSK itu ketok palu, ya sudah Danu, kami rekomendasikan sebagai GC, ya itulah yang berlaku begitu. Suka atau tidak suka, mereka yang berpendapat bahwa Ramdhanu tidak layak menjadi GC ya harus menerima. Atau nggak apa-apa sih nggak menerima juga, karena fakta yang ada akan tetap bergulir
bahwa Ramdhanu itu telah menjadi GC hasil rekomendasi dari LPSK begitu. Tapi ya tadi itu ya, Danu, ini pesan nih Danu ya, dari saya yang bukan siapa-siapa di kasus Subang. Kalau kamu tidak mampu mempertahankan kinerja begitu nanti di persidangan, kamu tidak mampu membantu pihak aparat penegak hukum untuk membuka kasus seterang-terangnya, tentu saja dengan sekemampuan kamu ya kamu tidak akan pernah dapat pengesahan dari hakim. Itu saja sih. Ini bukan kritikan tapi dorongan moral ya bagi kamu agar kamu itu benar-benar menjadi bagian dari pengungkapan kasus. Itu pesan dari saya sebagai seorang pribadi yang saya tidak kenal kepada kamu, belum pernah berinteraksi dengan kamu, tetapi sudah sangat sering melihat wajah kamu di layar ponsel saya ketika diwawancara oleh para YouTuber. Begitu Ramdhanu, karena nasibmu itu ditentukan oleh sikapmu. Tetapi kalau takdirmu tentu saja ditentukan oleh Allah. Nah, untuk meraih nasib yang lebih baik, maka harus banyak hal-hal yang kamu perbaiki terkait dengan sikapmu terhadap kasus hukum ini. Begitu ya Ramdhanu ya. Jadi sekali lagi ini semacam dorongan moral untuk kamu, semacam penyemangat untuk kamu. Karena kalau di mata saya, ya kamu menjengkelkan emangnya. Berubah-ubah dan sebagainya. Ketika ditanya sama si A begini jawabnya, tapi itu masa lalu lah. Jadi saya tidak akan berpendapat sosial yang berlebihan terhadap kamu. Di mata saya kamu ya bagian dari penuntasan hukum sekarang sebagai GC hasil dari rekomendasi LPSK. Nah, apa sih kelebihannya kalau menjadi GC rekomendasi LPSK ya? Ramdhanu mendapat perlindungan hukum tentu saja. Lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi keselamatan Ramdhanu itu dijamin oleh LPSK. Sebatas keselamatannya ya. Nah, sampai nanti di akhir persidangan. Lalu apa kelebihannya kalau hakim mengesahkan GC-nya Ramdhanu? Kelebihannya adalah Ramdhanu akan mengalami masa penahanan atau penjara gitu, itu di bawah dari keharusan. Contohnya Eliezer lah ya, yang harusnya sekian tahun kan cuma jadi setahun ya kalau nggak salah ya. Nah itulah yang akan berlaku pada Ramdhanu jika Ramdhanu itu nanti disahkan GC-nya oleh hakim. Demikian saja pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi juga mohon maaf apabila kontennya ini mungkin tidak berkenan bagi sebagian yang menyimak. Tak ada gading yang terletak. Demikian saja dari saya Lucky Bahtiar. Wassalamualaikum.